Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semuanya. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk di materi perkuliahan keempat, metode penelitian kualitatif, di mana fokus materi pada perkuliahan kali ini itu pada rancangan pengumpulan data. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya pada slide ini saya sedikit mereview dari mata kuliah metode penelitian kualitatif, di mana terminologi istilah bahwasanya metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang berdasarkan pada sebuah filsafat konstruktif dan interpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, natural, di mana lawan dari alamiah ada experimental design. Nah, untuk penelitian kualitatif itu menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci pengambilan sampel atau data dari subjek penelitian, di mana data dikumpulkan melalui purposive, snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi atau checking ya dengan gabungan. Kemudian analisis data bersifat induktif, kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemaknaan daripada sebuah generalisasi. Karakteristik penelitian kualitatif saya mengutip dari pendapat Bogdan, di mana ada 5 hal atau 5 poin. Poin pertama, penelitian kualitatif memiliki pengaturan alami sebagai sumber data langsung, di mana peneliti adalah instrumen yang utama. Poin yang kedua, penelitian kualitatif adalah sebuah proses penelitian yang awalnya adalah deskriptif. Data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, gambar, dan lebih banyak tidak dalam bentuk angka. Penelitian kualitatif, poin ketiga, berkaitan dengan proses melibatkan atau menunjukkan sebuah proses jika dibandingkan dengan hasil atau produk. Yang poin keempat, penelitian kualitatif cenderung menganalisis data secara induktif terlebih dahulu, baru kemudian deduktif. Yang poin kelima ini adalah poin yang sangat penting, yaitu akan menghasilkan sebuah pemaknaan dari sebuah pendekatan kualitatif. Pada slide yang keempat ini, kita bisa memilih menggunakan pendekatan kualitatif. Kapan metode kualitatif itu dapat digunakan? Ada sekitar 8 poin. Yang pertama adalah bila masalah peneliti masih belum jelas dan masih remang-remang, bahkan sifatnya masih tidak tahu seperti apa, jadi meraba. Ibaratnya kita masih masuk di ruang yang gelap. Yang kedua, ingin memahami pemaknaan di balik data yang tampak. 3. Memahami interaksi sosial yang lebih kompleks dan lebih dalam. 4. Memahami perasaan orang. 5. Mengembangkan teori. 6. Mengkonstruksi fenomena. 7. Memastikan kebenaran data yang digali sampai dasar atau akarnya. Jadi, pada poin ketujuh ini adalah poin yang sangat penting karena metode penelitian kualitatif itu diharapkan mampu menggali data sampai akhirnya, sampai akarnya, dan lebih dalam. Kedelapan, meneliti tentang sejarah dari perkembangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis sebuah fenomena, peristiwa, atau aktivitas sosial, di mana aktivitas sosial itu berlangsung yang ada di masyarakat. Dimulai dari hal yang bersifat induktif, peneliti membiarkan permasalahan muncul dari data lapangan atau dibiarkan terbuka, kemudian untuk diinterpretasi yang disebut sebagai deduktif. Metode-metode dalam penelitian kualitatif itu metode kualitatif interaktif, yaitu studi etnografi, studi historis, fenomenologis, kritis, dan studi kasus.
Sedangkan metode kualitatif yang non adalah analisis konsep, analisis historis, dan analisis kebijakan. Baik, kita lanjutkan pada slide ke-6 ini. Pak Ari akan menjelaskan sebuah proses atau bahkan yang ada di depan kita, bahwasanya bagaimana masalah itu bisa diidentifikasi sebelum ditentukan untuk menjadi objek yang diteliti. Jadi masalah yang ada itu dianggap seperti biasa. Tapi ketika masuk dalam metode penelitian yang masalah yang dianggap biasa itu diproses dalam tahapan metodologi penelitian, maka ternyata masalah tersebut adalah masalah yang cukup unik, cukup menarik, mengungkap sebuah keterbaruan dan mengungkap sebuah state of the art dari penelitian itu. Nah, kemudian baru kita melihat konstruksi objek atau subjek penelitian kita. Apakah penelitian tersebut masuk, tetap berkembang, ataupun berubah. Berikut adalah kerangka yang dipakai untuk menentukan tahap penelitian metode penelitian kualitatif. Yang pertama, menemukan fokus penelitian terlebih dahulu, kemudian disarankan oleh informan berdasarkan domain tertentu, berdasarkan nilai kebaruan, masalah yang terkait dengan teori yang ada itu muncul ataupun akan kita cari. Nah, muncul sebuah perdebatan di mana metode penelitian kualitatif itu kata kuncinya adalah penelitian yang ingin melihat makna di belakang makna, di mana untuk kasus-kasus tertentu kita harus lebih jeli, lebih dalam menentukan fokus penelitian. Nah, fokus penelitian ini bisa muncul dari keterbaruan dari tulisan-tulisan yang dipublikasikan, baik itu jurnal-jurnal ilmiah ataupun jurnal-jurnal non-ilmiah lain seperti jurnal-jurnal pengabdian masyarakat. Ketika kita melihat bahwasanya jurnal-jurnal tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan, kemudian dibandingkan, dan akhirnya setelah dibandingkan dengan tahapan-tahapan seperti pada bagan di depan, kita akan menentukan atau memilih state of the art atau keterbaruan tersebut, baik itu menyangkal, mengkritisi, atau melanjutkan dari penelitian yang sudah ada. Pada slide yang ke-8 ini, kita menentukan penelitian kualitatif di mana peneliti itu bertindak sebagai bagian dalam instrumen penelitian. Data berupa hasil wawancara, observasi, studi, dokumentasi. Data yang diperoleh perlu diuji keabsahannya dengan bentuk atau cara cek triangulasi, memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan, analisis kasus negatif. Teknik pengumpulan data itu bisa memakai teknik purposif atau snowball. Nah, ada juga beberapa buku yang mengungkapkan bahwa teknik purposif ini banyak juga dipakai di penelitian kuantitatif. Nah, teknik purposif ini itu dari literatur yang dibaca juga bisa dipakai untuk metode penelitian kualitatif, karena dengan teknik purposif ini seakan-akan kita sudah memilih subjek penelitian. Hal ini juga tidak menjadi masalah ketika kita menentukan subjek penelitian, karena penelitian itu juga dibatasi oleh waktu, tenaga, dan biaya. Dengan meminjam konsep dari penelitian kuantitatif dengan teknik purposif atau mengkelompokkan, maka akan lebih cepat kita mendapatkan data yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian.
Nah, masih tetap bahwasanya teknik analisa penelitian kualitatif ada dua macam cara, yaitu kita menggunakan skema atau bahkan dari Mills dan Huberman, serta teknik yang dikemukakan oleh James Bradley dengan metode etnografinya. Berikut adalah teknik analisis data pada slide ke-9 pada pemilihan penelitian kualitatif. Ada dua cara, yaitu teknik Mills dan Huberman dan teknik James Bradley, di mana analisis data menurut Mills dan Huberman dibagi menjadi 4: reduksi data, display data, analisis dalam situs, dan analisis antar situs. Yang kedua adalah analisis data menurut Bradley, analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema kultural. Sepertinya slide ke-9 ini nanti akan kita bahas lebih jauh pada kelas online yang akan kita laksanakan nanti sore. Pada slide ke-10, kita menjelaskan pada bagan-bagan yang ada di depan ini tahapan-tahapan penelitian kualitatif. Nah, ini ada yang menarik. Ketika kita memilih metode penelitian kualitatif, itu kita harus memulai dari telaah kepustakaan. Telaah kepustakaan ini membaca jurnal-jurnal atau penelitian yang sudah ada dengan pengamatan lapangan atau studi pendahuluan terlebih dahulu. Kemudian menentukan fokus masalah, kemudian mengumpulkan data, baik itu data yang sifatnya mendalam, in-depth interview, observasi lapang, dan studi-studi dokumentasi. Nah, ketika kita mengumpulkan data, maka kita harus memulai memikirkan data yang kira-kira masuk dan itu valid atau absah, kemudian data tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi. Selanjutnya, mengolah data wawancara, baik itu dalam bentuk rekaman video, rekaman suara, dan kita mulai melakukan pengolahan data pra-analisis. Yang pertama itu mengcoding atau memberikan kode, yang kedua adalah mengklasifikasikan data, terus kemudian mereduksi. Karena data yang diambil di lapang untuk metode penelitian kualitatif ini itu biasanya banyak yang tidak sesuai dengan tujuan. Walaupun tidak sesuai dengan tujuan, bukan berarti kita harus langsung membuang data itu. Nanti akan kita tampung dulu dalam file atau dalam kelompok data yang lain terlebih dahulu. Artinya bahwa penelitian kualitatif itu mengajak kita untuk mereduksi data. Artinya mereduksi data ini memilih data yang sesuai dengan tujuan dan rumusan masalah dan berkaitan dengan latar belakang masalah yang kita pilih. Kemudian menganalisis data, baik analisis data dalam situs, analisis data antar situs. Kemudian menuliskan dalam sebuah pembahasan, di mana pembahasan itu mengungkap adanya lag atau gap antara teori yang didapat dengan realitas masalah yang ditemukan. Akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan dan saran. Tahapan dalam penelitian kualitatif ada 3 hal. Yang pertama, memasuki situasi sosial, tempat aktor, aktivitas, di mana tahap ini disebut tahap deskripsi. Yang kedua adalah tahap data reduksi, menentukan fokus. Yang ketiga adalah tahap seleksi, mengurai fokus. Pada tahap ketiga, tentang tahapan seleksi, mengurai fokus, kita mengkonstruksi makna untuk menemukan hipotesa atau menemukan preposisi yang akan kita uji nantinya.
Pada slide ke-12 ini, Pak Ari sengaja memberikan sebuah gambaran bahwasanya metode kualitatif itu mampu menguraikan sebuah fenomena dari fenomena yang kusut ataupun yang sangat rumit menjadi fenomena yang terurai. Nah, ketika fenomena sudah terurai, maka dalam penelitian kualitatif kita akan mengkonstruksi fenomena itu dalam sebuah konstruksi yang teratur, sistematis, dan sesuai prosedur. Baik, pada slide ke-14 ini Pak Ari menyajikan tentang analisis data, di mana data yang didapatkan di metode penelitian kualitatif itu munculnya dari sebuah proses pencarian, kemudian kita susun secara sistematis, kemudian data yang disusun secara sistematis tersebut biasanya diperoleh dari hasil wawancara, video, catatan lapang, dokumentasi. Kemudian kita organisasi data tersebut, terus kita berikan coding atau kode, terus kita berikan kategori. Setelah memberikan kategori, kemudian menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan akhirnya membuat sebuah kesimpulan. Baik itu yang difahami oleh kita dari sisi peneliti ataupun orang lain yang membaca ataupun publik yang membaca hasil penelitian. Baik, pada slide ke-15 ini kita lanjutkan. Ini seringkali bahwasanya ketika mahasiswa memilih model analisis data kualitatif itu dengan menggunakan pendekatan model Mills dan Huberman. Nah, di sini Pak Ari akan menjelaskan di mana data yang kita dapat atau kita kelompokkan itu diberikan coding terlebih dahulu atau diberikan kode terlebih dahulu. Setelah data diberikan kode, maka data ini kita kategorisasikan. Kelompok mana kategori data ini, apakah termasuk data utama, data penunjang, atau data yang jauh sama sekali tidak ada hubungannya. Setelah data dikoleksi, maka data didisplaykan, kita baca secara umum. Nah, setelah data kita baca secara umum, kita paparkan, maka data yang tidak penting tadi, itu jauh sekali, tidak ada hubungannya dengan penelitian, maka akan kita reduksi. Nah, setelah data yang kita reduksi, berarti tinggal data yang sesuai atau mendekati, maka akan kita cari jawaban konklusi dari data tersebut setelah kita verifikasi datanya. Baik, kita masuk ke slide ke-16, di mana slide ke-16 ini menjelaskan bagaimana menganalisis data secara kualitatif. Saya meminjam model yang dikemukakan oleh James Bradley, di mana kita menganalisis ada 4 poin yang paling pokok: analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema kultural. Analisis domain di sini bagaimana kita mendapatkan sebuah gambaran umum tentang objek yang diteliti dari sebuah domain yang itu adalah merupakan grand atau gambaran umum. Kemudian kita masuk ke lebih khusus atau spesifik disebut dengan miniature observation. Maaf. Selanjutnya adalah analisis taksonomi, di mana analisis taksonomi adalah mengelompokkan domain yang telah dipilih dan dijabarkan ke yang lebih rinci untuk mengetahui struktur internal yang dilakukan dengan observasi terfokus. Yang kedua adalah menemukan ciri spesifik pada setiap struktur dengan meng-crosskan atau check and recheck antar elemen, yaitu dengan metode ini disebut sebagai analisis komponensial. Yang selanjutnya adalah analisis tema kultural,
di mana ketika kita menemukan pola, tipe, dan bentuk, maka kita akan menempatkan pola, bentuk, dan tema tadi itu dalam sebuah hubungan antar domain dan hubungan baik itu domain secara umum dan itu secara khusus. Nah, domain secara khusus bisa jadi itu apakah berhubungan dengan topik dan tema serta judul penelitian yang kita pilih. Berikut pada slide ke-17 adalah contoh tabel secara umum yang bisa kita lakukan tentang format data penelitian. Sama dengan slide ke-17 yang ada di atas, yaitu sebelumnya, bahwa ini adalah sebuah contoh yang langsung bisa kalian pakai sebagai contoh untuk mengumpulkan data, baik itu data wawancara, data observasi, dan data dokumentasi. Karena kalau tidak, maka kita akan tercampur dan sulit membedakan di mana data yang hasil wawancara dari subjek penelitian akan tercampur dengan data observasi, dan data observasi juga tercampur dengan data dokumentasi. Dengan bentuk bagan ini, maka kita bisa mengelompokkan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan yang menarik adalah data wawancara adalah data yang didapat ketika Anda fokus mewawancarai subjek penelitian kita. Nah, kalau data observasi adalah data hasil pengamatan lingkungan, situasi, kemudian apa kondisi subjek penelitian yang kalian bisa tangkap ketika wawancarai, baik itu gestur tubuhnya, cara berbicara, cara memandang, terus kemudian cara mengungkapkan permasalahan, bahkan sampai ketika mereka mengungkapkan pengalaman, misalnya sampai mereka ikut masuk. Nah, pada fase ini peneliti tidak boleh masuk dan ikut dalam berempati pada subjek penelitian, karena di metode penelitian kualitatif ini kita harus benar-benar tetap menjaga jarak dengan subjek penelitian kita. Kemudian data dokumentasi itu berupa data video ataupun foto. Baik, pada slide terakhir ke-19 ini Pak Ari akan berikan bentuk tabel yang akan kalian pakai nantinya dalam mengambil data di lapang. Nanti akan kita diskusikan lebih jauh dalam kuliah online. Baik, sementara saya akhiri sekian untuk materi perkuliahan keempat, metode penelitian kualitatif. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.